إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Soal selanjutnya, apa hukumnya? Bolehkah sholat di masjid berseberangan dengan kuburan? Baik. Datang beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, larangan untuk sholat di kuburan. Yang pertama, hadis yang datang dari riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ardu kulluhal masjidun illa al-maqbarah wal hamam." Ya, bumi ini seluruhnya adalah masjid. Boleh seseorang itu salat di mana saja. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, "Ju'ilal arda masjidan tahura fa inna ummati yudriku shalah falyusalli." Sesungguhnya dijadikan untukku bumi ini semuanya suci. Dan di mana umatku mereka mendapatkan waktu untuk salat, dia salat di mana saja. Kecuali kalau seandainya dia berada dalam kondisi bisa ke masjid. Ini kita cerita di hutan dia atau di mana saja dia berada. Yang tidak bisa dia melangkah ke masjid karena jarak tidak ada di tengah hutan, maka tetap dia bisa salat di situ. Kecuali Rasulullah mengatakan kuburan dan apa? Dan toilet. Kuburan dan toilet itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Dan Nabi SAW menyebutkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nabi SAW mengatakan, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasrani ketika menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dan juga datang hadis dari Marthad Al-Annawi, Nabi SAW menyebutkan, ya, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan engkau duduk di atas kuburan dan jangan pula engkau salat menghadap ke kuburan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Iya. Dari sekian hadis-hadis yang saya sebutkan, jelas bagi kita tidak boleh seseorang itu sholat, ya, di perkuburanan. Tapi yang ditanya di sini, apakah boleh seseorang sholat di masjid yang bersebelahan dengan kuburan? Di sini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Sebagian para ulama Islam mereka mengatakan dinding masjid itu sudah cukup pemisah antara kuburan dengan masjid. Bisa difahami ya? Dinding masjid itu sudah cukup pemisah antara kuburan dengan masjid. Ya, sebagaimana disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berada di pinggir masjid. Kan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pas di pinggir masjid. Dan di zaman Khalifah Ar-Rasyidin, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di luar masjid, bukan dalam masjid. Iya, di rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah itu bukan dalam masjid, di luar masjid. Dan pada waktu itu sudah ada pemisah di antara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dinding. Mafhum di sini? Nah, dengan ini menunjukkan kepada kita, dinding masjid itu sudah mencukupi. Dinding masjid sudah mencukupi pemisah antara kuburan dengan masjid. Jelas? Namun kalau seandainya ada pemisah yang lainnya, selain daripada dinding masjid ada pemisah yang lainnya di antara kuburan dengan masjid, maka jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Namun kalau seandainya seseorang sholat pas di kuburan, dia sholat, walaupun dia sholat untuk Allah, dia sujud untuk Allah, tapi dilakukan di kuburan, maka sholatnya adalah sholat yang batil. Ya, sholatnya adalah sholat
batil. Nabi SAW telah menyebutkan hadis yang saya sebutkan tadi, ya tidak boleh seseorang, masjid ini semuanya suci, boleh digunakan untuk sholat kecuali kuburan dan toilet, kata Nabi SAW. Dan juga Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan kau sholat menghadap ke kuburan. Tapi kalau seandainya sudah ada pemisah di antara dinding masjid dengan kuburan, maka sudah mencukupi. Ya, walaupun kita katakan, saya ulangi kembali, kalau ada pemisah di antara keduanya, maka itu lebih baik.